Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daul Jana Anggawati. Di sini saya akan menyampaikan tentang pemakaian bahasa Indonesia di wilayah perbatasan antara negara suatu Republik Indonesia NKRI dengan negara tetangga. Yang pertama adalah latar belakang. Wilayah pembatasan suatu negara merupakan modal utama kedaulatan suatu negara. Wilayah perbatasan seringkali menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pengelolaan wilayah. Terdapat 3 permasalahan utama dalam pengelolaan kawasan perbatasan antara negara, yaitu 1. Penetapan garis batas baik di darat maupun laut. 2. Pengamanan kawasan perbatasan, dan 3. Pengembangan kawasan perbatasan. Wilayah tersebut dibatasi baik di darat maupun di laut, memiliki peran sangat penting dan strategi di suatu negara. Hal ini diakibatkan wilayah perbatasan selain merupakan batas kedaulatan, juga merupakan wilayah yang mencerminkan halaman depan suatu negara. Secara letak geografis, posisi negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di antara 2 benua, mempunyai batas wilayah internasional dengan 10 negara tetangga di kawasan perbatasan darat Republik Indonesia RI. Berbatasan dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Papua New Guinea, Republik Demokratik Timur Leste. Sebagai negara kepulauan archipelagic state, Republik Indonesia mempunyai batas maritim berupa batas laut wilayah teritorial, batas landas ke kontinen, dan batas zona ekonomi eksklusif atau bisa disingkat menjadi ZEE, dengan 10 negara, yaitu India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Pulau Papua Nugini, Republik Demokratik Timur Leste, dan Australia. Pada kawasan perbatasan laut maritim pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang jumlahnya 21 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Umumnya permasalahan daerah perbatasan mencakup berbagai aspek seperti: pertama, aspek batas wilayah negara banyak menimbulkan dampak negatif berbagai insiden di perbatasan dan pelanggaran wilayah kedaulatan, masalah-masalah pelanggaran hukum dan sulitnya penegakan hukum di perbatasan menjadi sulit dikelola, dikontrol, dan memerlukan kerjasama antar negara. Demikian pula dengan implementasi pos perbatasan dan fasilitas custom, immigration, dan quarantine atau disingkat menjadi CIQ menjadi tidak optimal dan terkendala. Akibatnya terjadi berbagai kegiatan ilegal lintas batas. Kedua, aspek ekonomi. Penataan ruang disusun sebelum pro-rakyat, pro-por, dan pro-perbatasan halaman depan negara. Akibat dari pandangan seperti itu berimplikasi pada kondisi ekonomi di perbatasan seperti tercermin dewasa ini, yaitu seperti sangat kurangnya infrastruktur ekonomi di perbatasan, baik transportasi, komunikasi, informasi, maupun perbankan. Terjadinya kesengajaan pembangunan baik di dalam negeri maupun dengan negara tetangga. B. Ketersediaan prasaranan dan saran berkenan dengan wilayah dan fasilitas sosial ekonomi masih sangat kurang memadai. C. Angka kemiskinan yang tinggi dengan jumlah keluarga yang prasejahtera yang tinggi pula jadi fenomena umum masyarakat perbatasan. Dan D. terisolasinya masyarakat perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas kawasan perbatasan menuju pusat pertumbuhan dan pasar, baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Dan selanjutnya kita memasuki pembahasan pengertian dari penelitian bahasa Indonesia di perbatasan negara. Pertama, dari Jun Cahyaning Tias melakukan penelitian dengan judul Kerjasama Perbatasan Indonesia-Malaysia melalui Transboundary Biodiversity Conservation Area TBCA. Peluang dan tantangan. 5 penelitian tersebut berkesimpulan hubungan politik baik di masa kini maupun di masa lalu, mempengaruhi desain dan manajemen dari wilayah konservasi yang bersifat lintas batas antara 2 negara. 2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Siti Norehan Muhammad Zain, melakukan penelitian dengan judul Perbatasan Malaysia-Indonesia di Kalimantan dan Komunikasi Politik. 6. Kesimpulan penelitian tersebut yaitu memang penjagaan kawasan perbatasan bukan satu-satu jalan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Ketiga,
Wahyu Kartikasari melakukan penelitian dengan judul Mengurai Pengelolaan Perbatasan di Wilayah-Wilayah Perbatasan Indonesia. 7 simpulan penelitian tersebut yaitu identifikasi masalah dan penyelesaian persoalan-persoalan perbatasan tergantung pada sifat khas masing-masing daerah perbatasan. Karena banyaknya dan besarnya wilayah perbatasan di Indonesia, maka tentu saja persoalan akan seragam pula. Keempat, penelitian yang terakhir dilakukan oleh Muhammad Mas'ud Said tahun 2009 sampai 2010 melakukan penelitian dengan judul Pemerintahan Kebangsaan dan Keterbatasan di Daerah Perbatasan. Dan selanjutnya kita memasuki teori dan konsep. Ini termasuk dari pembahasan. A. Kerjasama internasional. Kerjasama dapat terjalin dan terlaksana sebagai akibat adanya penyesuaian perilaku aktor-aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan yang diambil oleh aktor dalam merespon atau mengantisipasi pilihan-pilihan yang diambil oleh aktor-aktor lainnya. Kerjasama dapat dijalankan dalam suatu proses perundingan yang diadakan secara nyata atau karena masing-masing pihak saling tahu sehingga tidak lagi memerlukan suatu perundingan. Kerjasama dapat pula didefinisikan sebagai serangkaian hubungan-hubungan yang tidak didasarkan pada kekerasan atau pelaksana dan disahkan secara hukum. Aktor-aktor negara menjalin hubungan kerjasama melalui suatu organisasi internasional dan rezim internasional yang didefinisikan sebagai seperangkat aturan-aturan yang disetujui, regulasi-regulasi, norma-norma, dan prosedur-prosedur pengambilan keputusan, di mana harapan-harapan para aktor dan kepentingan-kepentingan negara bertemu dalam suatu lingkup hubungan internasional. Satu, faktor-faktor yang mengakibatkan adanya kerjasama internasional. 2. Kerjasama antar negara akibat adanya kesamaan. B. Ada 2 bentuk kerjasama internasional. 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang hanya dilakukan 2 negara. Kerjasama antar 2 negara memiliki arti, makna, dan tujuan untuk saling menguntungkan antar kedua negara. Kerjasama antar 2 negara berlangsung dalam segala bidang, yakni bidang politik, pertahanan, sosial, budaya, dan ekonomi. 2. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara yang ada di dunia. Di anggotaan kerjasama multilateral tidak ada batasan ruang lingkup. Kebanyakan kerjasama multilateral berbentuk badan atau lembaga internasional yang bergerak berbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, budaya. Kerjasama multilateral dibedakan menjadi 2, yaitu kerjasama regional dan kerjasama internasional. C. Daerah perbatasan. Daerah perbatasan adalah daerah daratan, laut, dan udara di atasnya sepanjang perbatasan bersama kedua negara yang batas luas daerahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan persetujuan kedua negara. Untuk kesimpulannya, di sini stigma keterbatasan pada masyarakat di wilayah antar negara akan berdampak pada mengikisnya rasa nasionalisme mereka pada bangsanya, tidak berlaku pada bagi masyarakat perbatasan. Kesetiaan terhadap bangsanya tercermin dari sikap bahasanya yang positif terhadap bahasa negara dan bahasa Indonesia. Sikap positif tersebut menunjukkan kepentingan, peran, dan kedudukan kedua bahasa lagi masyarakat. Dan lanjut di sini saya mempunyai saran problematika wilayah perbatasan masa menuang banyak tanya, termasuk di dalamnya persoalan bahasa. Penelitian bahasa di wilayah perbatasan dapat memperkaya khazanah kajian bahasa, khususnya dalam kajian linguistik terapan, yaitu sosiolinguistik, perencanaan, dan pembinaan bahasa. Pembinaan bahasa yang dimaksud adalah menumbuhkan sikap positif masyarakat perbatasan terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Sementara itu, hubungan dengan kementerian atau instansi terkait wilayah perbatasan, penelitian semacam ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan suatu kebijakan atau strategi yang tepat guna bagi masyarakat perbatasan sebagai upaya dalam menyikapi beragam permasalahan di wilayah perbatasan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.